a gun to my holster, and she's running through my mind all day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Gimana kabar hari ini? Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa di sini kebetulannya? Ya silahkan pimpin doa. Sebelum memasuki materi adik-adik, sebaiknya ibu absen dulu ya. Hadir Bu. Rahmawati, hadir Bu. Sabri, hadir Bu. Sahir, Hadir Bu. ya. Jadi hadir semua ya. Ya Bu. Baiklah, adik-adik, di sini ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan apa itu sistem peredaran darah, apa bagian-bagian dari sistem peredaran darah, kemudian apa fungsi sistem peredaran darah, terus mampu membedakan apa itu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Jadi sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ya silahkan apa? Sistem peredaran darah itu disebut juga sistem sirkulasi, dan dimana sistem peredaran darah itu memindahkan zat dan nutrisi ke sel. Jadi sistem peredaran darah ini adik-adik terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah sistem peredaran darah besar, kemudian sistem peredaran darah kecil. Dimana sistem peredaran darah kecil besar ini merupakan sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah yang mulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonari, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas adik-adik bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Jadi sistem peredaran darah di atas yang pertama ada arteri pulmonari. Ada yang tahu apa itu arteri pulmonari? Jadi arteri pulmonari ini merupakan bagian dari Tapi pucat kain. Pucat kelas. Berpucat ke saya. Sama semua tidak. Mulai menjadi saja. Baiklah adik-adik, jadi bagian-bagian dari sistem peredaran darah yang pertama adalah yaitu vena pulmonari ini berfungsi untuk membawa darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung, kemudian diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Yang kedua, aorta. Aorta ini yang bagian ini aorta ini merupakan arteri utama, yang dimana arteri utama ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari sel ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga ada atrium kiri. Atrium kiri ini adik-adik berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Kemudian yang keempat ada arteri pulmonari, di mana arteri pulmonari ini arteri
ada vena cava, yang dimana vena cava ini berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida ke jantung. Kemudian ada yang bagian ini ada ventrikel kanan, yang dimana ventrikel kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari atrium menuju ke dalam paru-paru. Baiklah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Jadi Ibu akan membagi kelompok kelompok bagian sini, kelompok 1, kalian diskusikan apa yang bisa kalian tangkap dari materi yang Ibu jelaskan. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok materi apa yang kalian bisa tangkap dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Bagian sebelah sini kelompok 1, kemudian yang ini ada kasih waktu sekitar 5 menit. Baik. Kan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini adalah bahwa sistem peredaran darah di sini ada dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang mana sistem peredaran darah besar di sini adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sedangkan pada sistem peredaran kecil dimulai dari kanan ke arteri pulmonari, kemudian masuk ke paru-paru. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali ya. Beri aplaus untuk temannya. Kemudian kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya simpulkan dari materi yang dibawakan oleh Ibu yaitu sistem peredaran darah disebut juga sebagai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan berisi ke sel. Ya, terima kasih ya. Beri aplaus kepada temannya. Jadi adik-adik, itulah tadi yang dapat disimpulkan oleh kalian. Jadi itulah tadi yang dapat kalian simpulkan. Jadi cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya.